Oke guys, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya. Hari ini tanggal 18 Juni pukul 16.33 gue mau ngoceh guys, alias ngobrol receh lanjutan dari video kemarin. Karena video kemarin kita ada pertanyaan lanjutan. Ini peluang ya atau musibah. Ya, penurunan IHSG ini peluang atau musibah karena kan sekarang banyak saham-saham murah atau saham-saham yang lagi turun, tapi sebenarnya kita kita lihat nih ini saham ini murah sebenarnya, cuman kita ragu nih karena ada banyak berita fear, ada banyak kabar fear bahwa Indonesia bangkrut, Indonesia hancur. Terus habis itu 1998 akan terulang. Kenapa? Karena memang waktu itu salah satu faktornya adalah ya karena US dollar kuat, guys. Memang karena US dollarnya kuat sehingga ada kejadian ini nih. Ada kejadian ini ya, Indonesia nih guys. Nah, kan banyak berita-berita seperti ini akhirnya kita jadi ragu nih. Karena dolarnya juga udah di angka 16.400. Lebih malah. Sempat kayaknya menyentuh angka 16.800, 16.480 atau 16.500 lah. Nah, ini peluang atau musibah? Bukan pertanyaannya ini sebenarnya. Kalau gue gini guys, kita mesti tahu dulu bahwa Indonesia memang saat ini sedang mengalami defisit ya. Defisit bahwa pengeluaran atau belanja negaranya mencapai angka 3.100 T, 3.100 T. Untuk penerimaannya itu ada di angka 2.700 T. Nah, ini kalau datanya memang beda-beda ya, tapi ini nih, Sri Mulyani menyatakan nih realisasi eh mana nih ini nih guys nih. Realisasi pendapatan negara itu ada di angka 2.700. Ya, belanjanya tuh buat macam-macam. Ada yang buat ke daerah-daerah, ada yang buat kementerian-kementerian, ada yang buat subsidi. Gitu ya. Itu ada di angka 2.700 untuk pendapatan, kemudian belanjanya ada di angka 3.100. Bener ya, berarti datanya dengan Badan Pusat Statistik nih ada di angka 3.000 nih, 3.100 T. Berarti kita mengalami defisit itu sekitar 350 T. Nah, ini kalau misalkan tidak dikelola dengan baik, harapannya kan sebenarnya nggak ada defisit ya, tapi memang kalau tidak dikelola dengan baik dan ini makin membengkak, malah bahaya. Nah, sekarang apa yang sebenarnya bisa dilakukan pemerintah dan sebenarnya pun sudah dilakukan? Salah satu yang bisa dilakukan pemerintah ini menekan angka subsidi energi 2024. Angkanya kan sudah mencapai 159 T. Ya. Kan gini guys, pengeluaran 3.100 itu ada untuk banyak, ada yang buat daerah-daerah, ada yang buat kementerian-kementerian, lembaga-lembaga dan sebagainya. Ya, ada banyak. Kalau kita lihat berita, ada banyak kementerian, ada banyak instansi pemerintah yang meminta tambahan dana. Yang meminta tambahan dana. Beritanya kan banyak tuh. Salah satunya ini nih. Minta tambahan dana ke Sri Mulyani ya, BPN. Dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita belum tahu apakah itu bisa diturunkan atau tidak. Namun sebenarnya kalau misalkan ini ya. Nah, kenapa gue bahas ini? Karena ini kaitan banget dengan kenaikan US dollar. Semakin besar US dollar, APBN Indonesia itu akan terbebani. Ya. Jadi nanti belanjanya udah bukan 3.100 T lagi guys, bisa lebih gede daripada ini. Kenapa? Karena kita masih impor minyak atau energi. Buat apa guys? Buat macam-macam, buat LPG, buat BBM, buat subsidi listrik juga ada. Artinya subsidi energi Indonesia itu mencapai 159 T subsidi energi di tahun 2023. Nah begini guys, kaitannya dengan hal ini nih. Kalau ini tiba-tiba dihilangkan guys, nggak mungkin. Kalau subsidi energi ini tiba-tiba dihilangkan, itu nggak mungkin. Karena kenapa? Pertalite yang tadinya harganya 10.000, kalau subsidinya dihilangkan nggak mungkin. Pertamax, ya kalau misalkan dihilangkan nggak mungkin dia harganya 12.000. 12.000 berapa sih? 500 ya sekarang ya? Nah, nggak mungkin. Ini pasti nanti akan menimbulkan chaos, guys. Kekacauan. Nah, caranya bagaimana? Caranya ini ditekan. Ini ditekan. Kalau bisa diturunkan,
atau ditahan. Kalau misalkan sebisa mungkin jangan sampai membengkak deh. Karena kenapa? Kalau misalkan membengkak, kemudian ada kenaikan US dollar, udah pasti yang namanya APBN pemerintah itu akan terbebani, makin terbebani. Dan kalau misalkan makin terbebani, boro-boro mau Indonesia surplus, defisitnya malah bisa makin bengkak. Kayak begitu, guys. Nah, makanya gue makin yakin kenapa Indonesia ini nggak akan terjadi seperti tahun 1998. Karena begini guys, karena memang kita harus lihat, jadi jangan apa-apa, mentang-mentang US dollarnya saat ini kuat, kemudian kita langsung ngomong Indonesia bangkrut, Indonesia hancur, kejadian 1998 terulang. Kita nggak bisa menyimpulkan hal tersebut negara sebesar Indonesia kemudian runtuh jatuh gara-gara kenaikan US dollar. Dan lagi pula kenaikan US dollar itu dirasakan semua negara, hampir semua negara. Betul, memang ada yang kuat kayak yuan itu kuat, kemudian dolar Singapura tetap masih stabil. Yang Indonesia termasuk yang parah sih, termasuk yang parah gitu ya. Sama yen, Jepang yen. Itu juga termasuk yang parah. Nah, tapi gue yakin dan optimis ini nggak akan terulang. Kan yang takut kalau ini terulang, guys. Kalau ini terulang ya pasar saham pun akan jeblok gitu loh. Kenapa? Karena elit, guys. Elit politiknya akur. Kalau gue sampai sekarang melihatnya begini, guys. Baik secara di yudikatifnya, di legislatif, sama di eksekutif. Nah, ini guys. Malah kalau misalkan di legislatif guys tuh, jadi kan pemerintah itu di DPR ada banyak partai, ada 8 partai, total 8 partai yang masuk parlemen. Praktis di antara partai-partai ini, nah ini jadi ngobrol politik ya guys, ngoceh kan, namanya ngobrol receh. Praktis di antara partai-partai ini yang belum masuk pemerintah itu adalah PDIP, PKB, sama PKS. Belum masuk pemerintahan Prabowo Gibran. Belum menyatakan masuk ya. Kalau Golkar, Gerindra udah pastilah. Nasdem kemarin kan kita tahu beritanya Surya Paloh. Sama Demokrat udah. Demokrat malah si AHY-nya udah jadi menteri kan. Yang belum praktis ini nih. Ini terutama PDIP. PDIP masih 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 belum menentukan sikap apakah bergabung ke pemerintah atau tidak, pemerintahan Prabowo Gibran atau tidak. Tapi gue yakin PKB nanti ujung-ujungnya masuk. PKS juga ujung-ujungnya masuk. Nah ini sekedar obrolan aja guys ya. Kalau PDIP gue belum bisa nebak. Nah, kalau misalkan elitnya akur, baik di legislatif, tadi kan kita ngomongin legislatif ya, akur ya. Apalagi kalau ini masuk guys, PKS sama PKB. Yang kuat sih kalau gue PKB ya. Kalau akur, itu situasi makin terkendali. Situasi makin terkendali kalau elit politiknya akur. Elit politiknya dulu nih akur nih. Ini terjadi karena memang elit-elit di tahun 98 itu sudah mulai tidak akur. Dan kalau misalkan elitnya akur, maka biasanya situasi dalam sebuah negara itu kondusif. Kemudian di eksekutif, gue nggak perlu ngasih tahu lu ya, nggak perlu bahas satu persatu. Lu cari tahu sendiri orang ini jabatannya sebagai apa, orang ini diangkat sebagai apa, dia ini siapa, itu lu perlu cari tahu. Jadi jabatan-jabatan strategis eksekutif di pemerintahan itu pun juga sudah ya diisi oleh orang-orang yang memang dekat dengan pemerintah. Jadi sudah akur, rukun, sudah rukun. Yudikatif ya lu tahu sendirilah. Jadi tiga ini kalau kuat artinya menyatakan bahwa pemerintah itu strong. Bukan strong malah, tapi too strong. Ini guys, too strong. Nah kalau pemerintahan too strong, ketidakstabilan, artinya ini kekacauan, ini kekacauan, ya, kericuhan. Ini kan yang sebenarnya yang ditakutkan. Ketidakstabilan, kecil kemungkinan akan terjadi ya. Nah, berarti dengan kondisi seperti ini gua menyimpulkan berdasarkan pendapat pribadi ini adalah sebuah peluang. Ini adalah sebuah peluang. Peluang untuk lu nyerok lagi saham-saham dengan dividen yield besar. Dividen yield besar di harga murah. Jadi gini guys, kenapa gue mengatakan dividen yield besar? Karena kita nggak tahu penurunan IHSG ini, penurunan market ini sampai kapan. Tapi kalau misalkan lu masuk ke dividen yield besar, perusahaan yang lu masuk ke dividen yield besar,
ya. Penurunannya ini makin menguntungkan. Kalau misalkan nanti, kan gini, kita ini dihadapan pada sebuah situasi di mana marketnya sedang turun. Tapi sebenarnya kalau kita lihat perusahaannya nggak kenapa-kenapa. Jadi nanti kalau marketnya kembali pulih, kalau lu udah masuk ke perusahaan yang membagikan dividen yield besar di mana sahamnya lagi turun, ya lu bisa mendapatkan keuntungan. Jadi lu harus ubah mindsetnya. Lu kalau misalkan dikasih saham yang lagi turun, sedangkan lu tahu ini perusahaan yang nggak kenapa-kenapa, apalagi perusahaan ini diuntungkan dan lu masuk ke dalam perusahaan yang dividen yang besar, ini adalah sebuah peluang. Perusahaan-perusahaan yang diuntungkan apa sih? Ya batu bara. Itu udah pasti diuntungkan, guys. Ya. Kemudian ada nikel, perusahaan nikel. Kenapa dalam jangka panjang nikel itu diuntungkan? Karena gini guys, ada hubungannya dengan kenaikan eh, subsidi energi. Kalau misalkan semua perusahaan, semua orang menggunakan kendaraan listrik, ya masif atau enggak harus semua deh, masif, itu bisa mengurangi biaya impor minyak dan energi dari luar. Seperti itu guys. Nah itu sebenarnya udah program pemerintah juga sih. Makanya insentif-insentif yang dilaksanakan pemerintah untuk perusahaan-perusahaan, bukan perusahaan, tapi orang-orang yang membeli kendaraan listrik itu kan banyak. Dia dapat diskon ini, dia dapat potongan ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Batu bara, nikel, kemudian ada biodiesel. Ya, biodiesel ada misalkan B30, B35. Ini dalam jangka panjang bagus guys. Jadi ini perusahaan-perusahaan yang berpotensi diuntungkan. Oh, batu bara kan kita kan pakai listrik juga guys, batu bara. Justru gini guys, kalau misalkan kita beralih ke kendaraan listrik, ya banyak orang menggunakan kendaraan listrik dan bisa mengurangi biaya impor minyak dari luar. Itu lebih aman. Kenapa? Karena batu bara itu kekayaan cadangan kita, cadangan batu bara kita nih. Batu bara kita gede, besar, cadangan batu bara besar. Nanti digunakan untuk pembangkit listrik, dialirkan ke kendaraan-kendaraan listrik. Jadi ini nih guys, perusahaan-perusahaan yang berpotensi diuntungkan. Dan sisanya lo tambah lagi ya guys ya. Yang jelas, ada perusahaan yang tidak diuntungkan apa? Yang punya hutang dalam mata uang asing, atau yang hutang dalam mata uang asing, dan ada perusahaan yang impor. Nah ini impor dalam US dollar, yang pembayaran US dollar ini sangat tidak diuntungkan, tapi ini diuntungkan. Oke guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Kesimpulannya ini merupakan sebuah peluang supaya lu bisa nyerok-nyerok lagi. Gua akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.